Marc Marquez berambisi mengukir sejarah baru di sirkuit Balaton Park pada MotoGP Hongaria 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan dirinya tak sabar menjajal sirkuit baru tersebut dan bertekad menjadikannya sebagai panggung pembuktian untuk meraih kemenangan perdana di trek bersejarah tersebut. MotoGP Hongaria akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus 2025. Seri ini istimewa karena untuk pertama kalinya sejak 1992, MotoGP kembali hadir di negeri Magyars. Balaton Park, yang baru diresmikan pada 2023, siap menguji seluruh pembalap dengan karakteristik teknis yang sama sekali baru. Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, menilai kehadiran sirkuit anyar itu bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang besar untuk menorehkan sejarah. Ia bahkan sudah mencoba lintasan tersebut bersama rekan-rekannya di Ducati, meski hanya menggunakan motor Panigale V4S, alih-alih Desmosedici. Kami akan kembali ke jalur di Balaton, trek di mana kami tidak memiliki titik acuan apapun selain data dari Panigale V4S, ungkap Marquez dikutip dari Crash, Jumat, 22/8/2025. Kondisi itu membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat sejak sesi latihan bebas pertama. Marquez menyebut, Jumat akan menjadi hari yang sangat menentukan karena seluruh rider sama-sama buta data dan harus mencari setting terbaik dengan cepat. Tentu saja, ceritanya akan berbeda. Kami memperkirakan hari Jumat akan menjadi sedikit lebih menantang dari biasanya dengan banyak hal yang tidak diketahui. Kali ini bukan hanya terkait cuaca, tegasnya. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia kini menyelesaikan 2 Grand Prix berturut-turut di luar podium untuk pertama kalinya dalam 68 putaran setelah finish di posisi ke-8 pada MotoGP Austria 2025. Pembalap berusia 28 tahun itu belum pernah menyelesaikan Grand Prix berturut-turut tanpa podium sejak ia memulai musim MotoGP 2022 tanpa podium pada 5 balapan pertama. Awal musim 2022 yang suram bahkan membuat Bagnaia menyelesaikan 4 balapan tanpa podium sebelum memulai tahun debutnya dengan gelar juara. Bagnaia telah gagal meraih podium dalam 2 Grand Prix berturut-turut sebanyak 4 kali dalam rentang 68 putaran ini. Namun insiden-insiden tersebut termasuk setidaknya 1 kali gagal finish, termasuk pada awal 2025 ketika pembalap Italia itu hanya finish di posisi ke-16 di GP Prancis sebelum terjatuh dari posisi ke-13 di GP Inggris. Finishnya di posisi ke-4 pada GP Ceko dan posisi ke-8 pada GP Austria juga membuat Bagnaia tertinggal 197 poin dari rekan setimnya di Ducati sekaligus calon juara 2025, Marc Marquez, setelah 13 dari 22 putaran. Alex Marquez juga berada di posisi kedua dengan selisih 55 poin dari Bagnaia di posisi ketiga. Bagnaia juga menghadapi pemotongan gaji jika ia turun ke posisi keempat klasemen pembalap. Bintang Aprilia Marco Bezzecchi kini tertinggal 43 poin dari rekan senegaranya setelah finish di P2 di Ceko dan P3 di Austria. Bagnaia belum pernah finish lebih tinggi dari posisi ketiga sejak meraih posisi kedua pada MotoGP Qatar pada seri balap keempat musim ini. Bahkan General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna, menganggap setiap balapan adalah kesempatan yang terbuang bagi Bagnaia setelah hasil pada GP Austria di bawah standar. Juara dunia MotoGP 2 kali itu finish 12,486 detik di belakang Marquez. Oleh karena itu, Kepala kru Marc Marquez, Marco Rigamonti, telah menawarkan bantuan jika Bagnaia memintanya. Kami sebagai tim selalu bekerja sama dan itu saling membantu, ujar Rigamonti kepada AS, dilansir bolasport.com dari MotoGP News.
Ya, saya akan membantu Bagnaia karena apa yang saya lihat selama bertahun-tahun adalah pada akhirnya di trek, para pembalaplah yang membuat perbedaan. Ini membantu meningkatkan kualitas motor. Jika Ducati berada di level ini, itu karena mereka mengandalkan informasi dari semua orang untuk mencapai titik ini. Jika ada rahasia antara motor Ducati dan para pembalap, Ducati akan berada di level yang lebih rendah. Kita harus ingat ketika Ducati masih jauh dari posisi teratas. Itulah mengapa penting bagi kami untuk berada di puncak sekarang. Dan jika rival Anda adalah rekan setim Anda, akan ada persaingan di trek, tetapi tidak lebih. Penting bagi semua orang di tim, termasuk teknisi Pecco, untuk menjaga hubungan baik dan saling membantu sebisa mungkin. Bagnaia terdengar kalah telak saat Marc Marquez mendominasi MotoGP Austria 2025. Begitu besar perjuangannya musim ini sehingga Bagnaia terdengar kalah telak dari Marquez di Austria, bahkan setelah kualifikasi di depan rekan setimnya di Ducati di Red Bull Ring. Ia mencatat waktu putaran tercepat ketiga di Q2, sementara pembalap Spanyol itu lolos di P4 dengan selisih 0,018 detik. Perangkat whole shoot Bagnaia menghancurkan startnya pada sprint race di Austria. Dengan peraih pole position 25 kali itu juga Fermin Aldeguer di Gresini di posisi ke-6 mengalami putaran roda yang berlebihan saat keluar dari garis finish Sabtu lalu. Namun kesulitannya di GP Austria justru jauh lebih mengkhawatirkan. Saat Marquez melanjutkan kemenangannya di sprint race ke-12 musim ini dengan memastikan kemenangan ganda berurutan ke-6 di GP Austria, performa Bagnaia semakin menurun seiring berjalannya balapan. Ia juga tampak bingung setelah balapan karena ia tidak dapat memahami mengapa ia kurang cepat sepanjang balapan. Legenda MotoGP Giacomo Agostini ikut menyaksikan kembalinya kejuaraan dunia balap motor setelah jeda musim panas. Seri pembuka setelah liburan berlangsung di Red Bull Ring, Austria, dan sang mantan pebalap Italia itu berbicara di situs resmi MotoGP mengenai jalannya musim sejauh ini. Pertama, ketika ditanya bagaimana ia melihat jalannya musim saat ini, Agostini menjawab, "Menurut saya ini adalah musim yang fantastis karena kita memiliki tontonan yang luar biasa. Di setiap kategori ada hiburan, jadi ini sangat-sangat bagus. Dan di sini, Red Bull Ring adalah tempat yang luar biasa, benar-benar fantastis." Melihat kiprah Marc Marquez yang sedang tak terbendung, meraih hasil luar biasa dan bahkan memecahkan beberapa rekor milik Agostini sendiri, sang legenda pun berkomentar, "Musim Marc Marquez bersama Ducati benar-benar sempurna. Ia luar biasa. Talenta murni, ia telah memenangkan banyak kejuaraan, dan saya rasa hari ini ia sangat bahagia karena memiliki motor yang bagus, yang bisa memperlihatkan talentanya. Itu bagus, itu fantastis." Saat diminta menjelaskan mengapa ia menganggap Marquez spesial, sekaligus membandingkan kiprahnya bersama Honda dan Ducati, Agostini berkata, "Sekarang dia berada di tim terbaik, dengan motor terbaik, tapi dia juga mungkin adalah pebalap terbaik. Salah satu yang terbaik dalam sejarah, kita sudah melihat bakatnya sejak lama. Saat masih di Honda, dia banyak menang, lalu mengalami masalah, cedera punggung dan lengan akibat kecelakaan. Namun, dia punya keberanian untuk pindah dari Honda ke Ducati, bahkan menolak banyak uang, menurut saya, setelah bertahun-tahun bersama Honda. Tapi yang dia inginkan hanyalah menang." Agostini juga membagikan satu percakapan pribadi dengan Marquez. "Suatu hari dia bilang ke saya kalau hanya finish di posisi 5, 6, atau 7, dia tidak mau balapan. Marquez bilang, saya ingin mencoba menang, dan sekarang dia punya motor yang bisa membuatnya menang, memberi kesempatan untuk menunjukkan 100% talentanya." Tentu, pembicaraan juga menyentuh rekan setim Marquez di Ducati, Pecco Bagnaia. Agostini berkomentar, "Ini musim yang sulit bagi Pecco. Kadang-kadang dia kurang beruntung, ada masalah yang bukan kesalahannya. Tapi kita lihat di sesi latihan, dia sangat cepat. Pecco itu pebalap hebat. Dia tetap tenang, mencoba tanpa tekanan. Saya percaya dia bisa bangkit. Dalam hidup selalu ada momen buruk, tapi setelah itu akan datang yang terbaik. Saya harap
ia bisa kembali bersaing dengan Mark karena penonton pasti menyukai pertarungan seperti itu. Pembalap Gresini Fermin Aldeguer nyaris meraih kemenangan perdananya pada MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring Minggu. Namun dia harus puas finish kedua di belakang Marc Marquez. Kepala kru Gresini, Frankie Carchedi, yakin bahwa Aldeguer memiliki kemampuan alami untuk mengelola ban menyusul hasil pada balapan utama GP Austria. Rookie 2025 ini tampil impresif sepanjang musim bersama Ducati GP24 yang dikendarai Gresini. Sebelumnya, Aldeguer telah meraih 2 podium sprint race dan 1 podium balapan utama di lintasan basah di Prancis. Namun, perlawanan sengit di antara para pembalap setelah turun dari posisi ke-6 ke ke-9 di lap pembuka membuat Aldeguer menekan Marquez untuk meraih kemenangan di Grand Prix Austria. Ketahanan ban Aldeguer disorot oleh Marquez setelah balapan sebagai yang terkuat di antara tim Ducati dan membuatnya khawatir di lap-lap terakhir Grand Prix. Kepala kru Aldeguer, Frankie Carchedi, mengatakan bahwa tim telah sedikit membantunya dalam hal ini, tetapi ia yakin hal ini sebagian besar berkat kemampuan alaminya yang luar biasa. Sangat bangga, kata Carchedi, tentang posisi kedua terbaik Aldeguer musim ini, dilansir Bolasport.com dari Crash. Sejak awal musim, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya belajar, dan dia selalu memiliki kecepatan balapan yang bagus di akhir. Ini semua tentang hari Jumat untuk langsung masuk Q2 karena dia tahu hari Sabtu dia akan melaju lebih cepat dan Minggu lebih cepat lagi. Sangat bangga. Ini salah satu dari sedikit momen di mana dia bisa start lebih dekat ke depan. Meskipun saya rasa dia berada di P10 setelah 1 putaran. Tapi saya sangat senang untuknya. Kami sudah sering menekannya sejak awal, kami tidak selalu mengganti ban baru hanya untuk mencari waktu putaran. Jadi kami banyak menggunakan ban bekas. Hal ini membuat kualifikasi sedikit lebih sulit. Tetapi itu mulai sedikit membaik. Tetapi dia sudah sangat bagus sejak awal. Kami sedikit membantunya, tetapi saya pikir dia juga memiliki kemampuan alami yang luar biasa dalam mengelola ban. Kemampuan Aldeguer dalam menjaga ban membuatnya lebih cepat daripada Marquez di paruh kedua sprint Sabtu, sehingga performa pembalap 20 tahun itu tidak mengejutkan Carchedi. Namun ia mencatat tim masih perlu menemukan kecepatan tertinggi untuk bersaing dengan Marquez. Kita sudah tahu dari kemarin karena kita masih mencatatkan waktu 1 menit 29,4 detik di akhir putaran kemarin. Jadi kita tahu kita punya kecepatan. Dan itu seperti hal lainnya. Jika Anda ingin melawan Mark, tidak masalah menjadi cepat. Tetapi Anda harus cepat selama 28 putaran. Jadi, kita sudah punya sisi itu sekarang. Kita masih mencari kecepatan terbaik untuk menyainginya. Carchedi sebelumnya adalah kepala kru Marquez saat pembalap 32 tahun itu menjadi pembalap Gresini selama musim 2024. Marco Bezzecchi semakin memantapkan diri sebagai sosok utama Aprilia pada musim 2025 ini. Pembalap Italia itu tampil solid di Red Bull Ring dengan merebut pole position pada hari Sabtu, finish keempat di sprint, serta meraih podium ketiga yang sangat berharga pada balapan Minggu. Sebuah hasil gemilang yang datang di lintasan yang secara historis kurang bersahabat bagi RSGP, sekaligus memperkuat posisinya di klasemen dengan 178 poin, kini semakin mendekati peringkat ketiga yang ditempati Pecco Bagnaia. Bezzecchi asal Rimini menilai akhir pekan ini sangat positif, meski sempat sulit pada hari Jumat. Itu akhir pekan yang bagus bagi kami. Bangkit setelah hari Jumat yang begitu sulit jelas tidak mudah.
Tapi kami tetap tenang dan bekerja dengan baik di garasi. Kami membuat beberapa langkah maju, dan di kualifikasi sungguh luar biasa bisa kembali merebut pole. Saya bahkan sudah lupa kapan terakhir kali meraih pole position. Pada hari Minggu, Bezzecchi bertarung sengit dengan dua bintang besar musim ini, Marc Marquez dan Fermin Aldeguer. Pembalap Aprilia itu mengaku sangat menikmati duel, meski sempat kewalahan di beberapa momen penting balapan. Saya senang bisa bertarung dengan Marc dan Fermin. Di pertengahan balapan saya mengalami sedikit masalah dengan motor, jadi harus sedikit mengurangi kecepatan. Saat itu saya agak tertinggal dari Marc, walau saya tahu dia sedang mengatur ritme. Saya juga melakukan hal yang sama. Tapi dalam sekejap dia bisa mendekat, dan ketika sampai saya mencoba bertahan saat pengereman. Itu tidak cukup, dan setelah dia menyalip saya langsung mencoba membalas. Kami punya duel yang bagus, meski tidak berlangsung lama. Andai saja saya bisa melakukan 20 kali overtake lagi, pasti seru. Tapi akhirnya hasilnya memang begitu. Namun Bezzecchi juga menyadari kekuatan Ducati, terutama saat Fermin mulai mendekat dengan kecepatan luar biasa. Ketika Marc sudah di depan, saya melihat di pitboard bahwa Fermin dalam satu lap memangkas 8/10 detik. Saat itu saya sadar cepat atau lambat dia akan menyalip. Hasil ini terasa makin istimewa jika melihat sejarah Aprilia di Austria, yang nyaris selalu sulit bagi pabrikan Noale. Saat tiba di sini, semua orang di pabrik Aprilia bilang jangan terlalu berharap, terutama Massimo Rivola, karena di masa lalu, trek ini sering membuat motor menderita. Tapi kami bekerja dengan baik, memperbaiki beberapa hal, belum cukup untuk benar-benar bisa bertarung sampai akhir balapan. Tapi setidaknya kami bisa bersenang-senang, bisa bertarung. Kami hanya perlu terus bekerja agar bisa mengulang balapan seperti ini, atau bahkan lebih baik. Bezzecchi juga menjelaskan bagaimana dirinya harus mengubah gaya membalap sejak bergabung dengan Aprilia. Gaya saya berubah sedikit, saya harus beradaptasi, bekerja keras, dan itu wajar setelah pindah motor. Sesuatu yang dulu terbiasa dilakukan mungkin tidak lagi cocok di motor baru. Saya harus mencari tahu bagaimana mengubah posisi tubuh di atas Aprilia, itu memang benar. Bezzecchi mengakui sempat merasa kemenangan ada dalam genggamannya. Saya keluar pit dengan niat untuk menang. Saya tahu itu tidak akan mudah. Tapi sempat punya keunggulan 8/10 detik, saya berkata pada diri sendiri bahwa jika bisa mengelola dengan baik, saya punya peluang. Namun kemudian saya mengalami sedikit masalah dan di trek seperti ini, tak perlu banyak untuk kehilangan waktu. Apalagi ketika ada dua Ducati yang mengejar, itu bukan hal yang mudah. Saya sudah mencoba tapi inilah hasil terbaiknya. Pada akhirnya Bezzecchi merasa podium kali ini sangat berarti, bukan hanya karena hasil, tetapi juga karena konteksnya. Jelas saya datang ke sini dengan semua orang bilang bahwa kami akan kesulitan, dan mungkin itu pada hari Jumat. Tapi kemudian saya bisa bangkit dan pada akhirnya ini adalah podium yang nilainya besar, bukan soal lintasan tapi soal bagaimana jalannya balapan. Karena saya memimpin lebih banyak lap dibanding Brno. Saya bertarung lebih lama. Saya finish ketiga hanya terpaut 1 detik, tapi saya benar-benar sudah memberikan segalanya. Sebuah podium yang membuat saya bahagia. Marc Marquez merebut kemenangan di MotoGP Austria 2025. Ini menjadi kali pertama The Baby Alien menang di sirkuit Red Bull Ring. Seri ke-13 MotoGP 2025 berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria, Minggu malam waktu Indonesia. Race digelar selama 28 laps. Marco Bezzecchi memulai balapan sebagai pole sitter. MB72 mampu bertahan di urutan terdepan selama lebih dari separuh balapan. Marc Marquez berhasil merebut P1 dari Bezzecchi di lap ke-20. MM93 tak terkejar di sisa lap dan berhasil finish balapan di MotoGP Austria 2025. Kemenangan ini amat bersejarah buat Marc Marquez. Dia akhirnya berhasil menaklukkan sirkuit Red Bull Ring sejak MotoGP Austria kembali menggelar balapan pada 2016. Hasil di MotoGP Austria sekaligus menjadi kemenangan ke-9 Marc Marquez di musim 2025. Juara dunia 8 kali itu kukuh di puncak klasemen dengan 418 poin.
Marco Bezzecchi selaku pole sitter tetap memimpin balapan di lap pertama. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersaing ketat memperebutkan P2.